Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025. Saat ini kembali saya sedang berada di Dusun Pasampak, Desa Basiang Timur, Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu. Saudaraku yang saya hormati, hari ini adalah proses panen lanjutan pada empang atau tangga kita, panen rumput Gracilaria yang beberapa minggu yang lalu sempat tertunda. Ini kita lanjut lagi melaksanakan panen. Nah, saudaraku yang saya hormati, pada panen tahap awal kemarin di bulan Desember, ya, alhamdulillah kurang lebih sekitar 2 ton ya rumput Gracilaria kita yang naik, dan hari ini adalah proses panen lanjutan, karena beberapa saat yang lalu ada seseorang yang membeli bibit basah, ya. Jadi itu kita dahulukan dulu memanenkan bibit basah, ya. Kemudian kita lanjut panen kering, ya. Untuk harga bibit basah saat ini itu ada di angka 1 juta khusus untuk harga bibit, dan ongkos panen itu 300 per kilo, jadi 1,3 dengan ongkos panennya. Tapi kalau yang membeli bibit itu dia panen sendiri, harganya cuma 1 juta rupiah untuk basah, ya. Tapi kalau untuk harga rumput kering saat ini ada di angka 3.600 per kilo keringnya, ya. Jadi misalnya kalau kita panen 1 ton berarti ada harga 3.600.000 ya per tonnya. Nah, saudaraku yang saya hormati, budidaya rumput Gracilaria ini tergolong budidaya yang mudah untuk kita budidayakan, dan panennya itu bisa per bulan kalau misalnya perawatannya bagus. Cara kita merawat rumput Gracilaria itu sesuai dengan standar, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita melihat ini adalah rumput Gracilaria kering yang akan dibawa ke gudang, karena besok rencana mau dimasukkan ke dalam karung kemudian dijual, ya. Nah, seperti ini ya rumput Gracilaria keringnya. Nah, ini ya. Nah, karena tadi matahari kurang bagus, ya, sehingga ada beberapa yang belum kering, ya, tapi pada dasarnya ini sudah kering, ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, rumput Gracilaria ini sangat bagus untuk kita budidayakan, karena kita seperti pegawai, ya. Setiap bulan panen itu bisa kita mendapatkan pundi-pundi rupiah, ya. Nah, seperti ini. Jadi pekerjaan apapun saudaraku yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan hati, insya Allah, ya, akan sukses. Asal dengan hati, ya, ikhlas maksudnya, ya. Tapi kalau kita kerja dengan
hati yang dongkol ya, maka hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Nah, seperti ini ya. Ini hari terakhir kita panen dan rencana besok kita akan membasmi hama ya, ikan yang bergigi dan ikan bandeng aman ya. Jadi memang ada racun khusus untuk membasmi ikan yang bergigi, ikan bandeng aman ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk empang kurang lebih sekitar 4 hektar ini bisa kita turunkan bibit ikan bandeng itu 3.000 ya, 3.000 ekor. Jangan terlalu banyak ya, karena nanti kalau ikannya besar bisa berbalik memakan rumputnya. Nah, ini gudang yang kita buat beberapa saat yang lalu dan sudah 3 kali panen ya. Rumput Gracilaria kita simpan di gudang baru kita ini. Nah, gudang lama itu terakhir kemarin kita panen di situ 2014 ya. Muat kemarin itu sampai 5 ton. Yang di sana itu. Tapi karena sudah mau rubuh, memang sudah berumur karena kurang lebih sudah 12 tahun ya. Kurang lebih 12 tahun gudang itu, sehingga berkarat dan kita buat gudang baru lagi ya. Mudah-mudahan gudang ini bisa awet dan tahan lama ya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke dalam, jalan-jalan. Nah, ini adalah Atanya Rika. Beliau yang mengerjakan empang ini sampai bisa sukses. Dulu empang ini tinggal terbengkalai kurang lebih sekitar 3 tahun ya, karena beliau kuat sampai pematangnya bisa jadi ya. Jadi kalau pekerjaannya bagus, insya Allah akan menghasilkan ya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mau mencari pekerja untuk tambak atau empang, cari yang benar-benar memang mau kerja ya. Jangan hanya istilahnya menjaga saja ya, menjaga empang. Nah, ini rumput keringnya. Mudah-mudahan di sini masih ada kurang lebih sekitar 1 ton ya. Rumput di sini. Nah, ini rumput kering ya, Gracilaria yang kering, yang sudah dijemur ya. Nah, seperti ini. Nah, ini penampakannya ya. Jadi kalau sudah dipanen itu biasanya disimpan dulu di sini. Kemudian mini-mininya itu dipisahkan. Mini-mini itu sejenis siput seperti ini ya. Nah, siput kecil yang melengket di rumput ya. Ini kita pisahkan. Nanti pada saat kita mau isi dengan karung, itu kita menggunakan besi yang ada di sana ya. Itu kita pisahkan lagi ya, siputnya, atau bahasa di sini itu mini-mini ya. Mini-mini karena dia kecil. Kalau yang besar itu namanya cecak polok. Itu yang ganas, yang makan rumput ya. Nah, seperti inilah empang atau tambak kita ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, itu rumput Gracilaria yang ada di bawah ya. Kelihatan segar sekali ya. Nah, saya zoom ya. Mungkin
mungkin tidak kelihatan karena silau. Itu di bawah ya, rumput Gracilaria. Nah, empang atau tambak ini saudaraku kurang lebih sekitar 4 hektar ya, 4 hektar. Nah, disinilah saya kalau tidak ada kegiatan lain ya, selain di kantor, kemudian merawat RB binaan, ya itu saya selamanya ke sini ya, mengobati hati saya ya, itu saya di sini. Lihat pemandangan sore bakar ikan ya, karena hati itu perlu diobati saudaraku ya, perlu diobati karena setiap saat kita menghadapi tekanan ya, tekanan dari pekerjaan ya, tekanan dari samping kiri kanan depan belakang atas bawah ya, itu otak harus disegarkan. Nah, saya menyegarkan otak itu di sini ya, agar supaya kembali ke rumah fresh dan kita bisa berpikir lagi apa langkah-langkah ke depannya yang harus kita lakukan ya, seperti ini. Nah, saudaraku yang saya hormati, budidaya rumput Gracilaria ini rata-rata kalau misalnya empang 4 hektar itu standar bisa kita ambil 4 ton, bisa di atasnya, karena di sini saya pernah mengambil 8 ton ya, kalau pas cuaca bagus ya, kemudian perawatan bagus, nah itu bisa kita panen 8 ton ya, kering. Nah, seperti itu ya, panen 8 ton kering. Apalagi kalau misalnya pas harga puncak itu 8.500, 8.500 dikalikan 8 ya, itulah hasil kotor ya, penghasilan tambak atau empang. Jadi memang penghasilannya besar ya, asal kita kerja dengan hati, karena empang atau tambak ini juga tidak sembarangan orang bisa kerja ya, karena menyangkut masalah pematang ya, perawatan, seperti itu ya. Nah, kita lihat saudaraku yang saya hormati, Tanya Rika ini, beliau punya hati yang tulus, saya lihat ya, karena dia bekerja itu dengan hati. Dia ke sana mau buka penutup airnya ya, penutup airnya, karena besok kita lakukan perawatan pada empang atau tambak ini menggunakan beberapa merek racun ya, dan nanti saya akan spill satu persatu pada saat proses perawatannya ya. Nah, intinya adalah kita membasmi ikan yang bergigi. Kenapa kita membasmi ikan yang bergigi? Karena rumput ya, ketika pucuknya naik, kemudian ikan bergigi itu merajalela ya, maka akan memakan pucuk daripada rumput Gracilaria kita ya. Dan kalau sudah dimakan ikan itu biasanya malas tumbuh pucuknya ya, patah-patah ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap selesai panen wajib kita lakukan proses perawatan, yaitu racun ya, untuk ikan yang bergigi, kemudian segala macam makhluk yang ada di bawah ini yang hidup, udang, kepiting ya, ular, itu mati semua, karena itu yang membuat air tambak atau empang kita keruh ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah dibasmi dengan menggunakan racun, maka airnya kembali jernih, semua ikan yang bergigi mati ya, pucuk rumput itu tumbuh dengan sempurna ya. Nah, seperti itu. Itulah siklusnya. Nah, kemudian ada beberapa hama lagi yang selain daripada ikan yang bergigi. Contohnya ya,
siput bundar, atau kalau bahasa di sini itu banga-banga ya. Nanti saya cari contohnya dulu. Nah itu kalau bundar kecil ya, kalau dia tumbuh dan banyak, itulah yang memakan pucuk daripada rumput grasilaria kita ya, mulai dari pucuk, batang ya. Sehingga kalau ciri-cirinya rumput grasilaria kita itu putih di tengah ya, putih di tengah, itu bisa saja siput. Makanya kita masuk di tengah, kemudian angkat rumputnya satu gerombol itu, kalau bahasa lunya itu porang ya, kita angkat. Kalau banyak siput bundar kecil, itu cepat diantisipasi dengan menggunakan racun regen bubuk ya. Seperti itu. Karena racun siput itu dua macam ya, ada bermerek Besnoid. Kalau Besnoid itu jangan dipakai kalau rumputnya masih ada, kecuali kalau misalnya rumputnya sudah mati semua, baru kita menggunakan Besnoid. Kenapa? Besnoid ini membuat tanah itu mendidih ya, panas, sehingga semua rumput akan mati ya. Dan proses pemulihan tanahnya itu memakan waktu yang berbulan-bulan ya, bisa sampai 5-6 bulan baru tanahnya kembali normal ya. Nah, itu racun paling jarang saya gunakan, kecuali memang sudah tidak bisa dikendalikan, baru kita hantam menggunakan racun Besnoid ya. Karena itu sangat bertentangan dengan rumput grasilaria. Rumput grasilaria kita itu akan mati ya. Seperti itu. Itu untuk siput yang bundar kecil ya. Kalau bahasa di sininya itu mene-mene ya, atau siput bundar kecil. Nah, siput yang memanjang besar ya, atau biasa bahasa luwunya itu cacak polok ya. Nah, itu sangat berbahaya juga ya untuk rumput grasilaria kita. Makanya kita melihat kalau misalnya sudah tidak bisa dikendalikan, tidak ada jalan lain kalau bukan racun Besnoid, karena hanya itu racun yang bisa membasmi cacak poloknya itu ya, atau siput panjang yang runcing ya, itu bisa menghancurkan rumput grasilaria kita. Kalau misalnya masih bisa dikendalikan, kita melihat atau kita survei di tambak, makanya dikecilkan airnya. Kalau dia berkumpul bergerombol, itu sebaiknya dipungut saja kalau tidak banyak ya. Pungut, kasih masuk di karung ya. Tapi kalau sudah tidak bisa dikendalikan, di mana-mana ada, dan rumput semua sudah mati, maka sebaiknya sekali dibasmi dulu ya, menggunakan racun Besnoid. Kemudian kita keluarkan airnya, setiap air pasang kita mainkan keluar masuk ya. Nah, setelah itu rata-rata lumut itu akan tumbuh ya, entah itu lumut lumut batang yang biasa melengket di batang rumput, ataupun lumut hijau ya. Nah, kalau sudah berumur kurang lebih 1 bulan setelah dilakukan proses pergantian air Besnoid ini, baru kita racun ikan yang bergigi dulu ya. Boleh kita pakai Color Mike. Itu racun Color Mike ini membasmi ikan yang bergigi tanpa menyakiti ikan bandeng ya. Nah, ikan yang bergigi ini kita basmi karena akan memakan bibit ikan bandeng kalau kita tidak basmi dulu. Jadi kita kasih lagi racun
besnoid ya. Racun besnoid itu kalau misalnya empang 4 hektar, racun colormite ya. Kalau empang 4 hektar seperti ini biasanya colormite kita kasih 3 liter. Nah, kemudian kita tahan airnya sampai 3 hari, kemudian kita buang lagi airnya mondar-mandir selama kurang lebih 1 minggu. Nah, baru kita belikan bibit ikan bandeng dulu ya. Bibit ikan bandeng ini akan memakan lumut-lumut yang tumbuh ya, entah itu lumut batang atau lumut hijau, alga biru atau lumut sakbe ya, itu dimakan ikan. Nah, makanya empang 4 hektar itu minimal 3.000 saja ya. Empang 4 hektar, 3 hektar, 2 hektar itu minimal 3.000 saja, jangan lebih, karena kalau sekali besar itu bisa membahayakan rumput grasilaria kita. Nah, selama 3 bulan kita pelihara ikannya sambil membuang keluar masuk airnya, kita lihat dasar tanahnya. Kalau sudah tidak seperti warna emas ya, kuning-kuning emas, sudah seperti warna tanah, nah itu baru bisa kita tes dulu rumput grasilaria. Kalau masih layu atau tidak bisa tumbuh, nah, ditunda lagi ya. Nah, sampai kita lihat benar-benar tanahnya itu sudah pulih kembali, karena racun besnoid ini sangat keras sekali ya. Nah, sangat cocok digunakan untuk budidaya ikan bandeng, karena dapat membuat tanah itu ditumbuhi oleh lumut ya, untuk makanan ikan. Tapi karena kita ini adalah budidaya rumput grasilaria, jadi kita usahakan tanah itu tidak rusak ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saudaraku yang saya hormati, ketika ikannya sudah mulai besar, nah kemudian kita tes rumput juga sudah bisa tumbuh ya, itu kita racun lagi ikan bergiginya, kemudian kita turunkanlah bibit rumput grasilarianya ya. Jadi ikan yang bergigi ini itu protap, setiap selesai panen racun, setiap selesai panen diracun ya, agar supaya rumput grasilaria kita ini tumbuh dengan subur ya, tidak ada yang memakan pucuknya. Nah, seperti itu. Karena 3 bulan saja kita tidak racun ya, bibit ikan baronang itu akan masuk melalui sumber air, karena bibit ikan baronang itu, ikan titan itu yang bergigi itu masuk melalui air laut yang kita masukkan ke tambak ya. Nah, masuk bibitnya kecil ya, seperti rambut. Nah, pada saat 3 bulan itu sudah mulai besar, dan ikan baronang itu sangat cepat sekali menghabiskan rumput grasilaria kita ya, karena bergigi, mematah-matahkan rumput grasilarianya ya. Jadi protap per 3 bulan itu, per 1 bulan selesai panen racun colormite ya. Untuk ukuran pemakaian sendiri 1 hektar itu 1 liter saja, airnya direndahkan ya. 2 hektar 1,5 liter ya. 3 hektar 2 liter. Nah, 4 hektar itu kasih 4 liter ya. Seperti itu, biar aman ya. Nah, biar aman. Karena kalau perawatan kita bagus, hasilnya pun akan maksimal ya. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudaraku para petani rumput grasilaria dimanapun saudara berada. Tetap semangat, pantang menyerah ya. Mudah-mudahan kita bisa menghidupi keluarga kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.